Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi dengan saya Abu Sangkan. Kita akan bahas tentang makna khusyuk, sudah kita bahas. Sekarang kita bicarakan tumaknina di dalam sholat. Seperti apakah tumaknina dalam sholat yang diajarkan Rasulullah SAW? Dan kali ini saya ditemani oleh Ustadz Hamid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita akan mutalaah kembali Ustadz. Mari, siap. Tentang pembahasan khasya'a idza tatamana. Khusyuk itu jika kita tumaknina. Nah, kita sering mendengar kata-kata tumaknina. Bahkan kita sering sudah praktekkan sholat-sholat kita Ustadz. Bahkan di masyarakat, ternyata ketika kita baca kitab ini agak terkejut juga Ustadz. Soalnya apa? Setiap kita kadang-kadang kita sholat tarawih nggak sadar dan kita sholatnya sangat cepat. Nah, pada saat itu kita tidak merasakan bahwa itu salah. Kenapa? Kita belum tahu hadisnya atau bahkan sudah tahu hadisnya tapi kita masa bodoh dengan hal itu. Kenapa? Karena tidak ada ancamannya. Selama ini kita dianggap biasa. Contoh yang kita tidak sadar kadang-kadang pemirsa, ketika kita sholat, habis sholat wajib, biasanya kita sholat sunnah. Bahkan kita ketika baca sholat sunnah itu bacanya sangat gerakannya cepat. Satu ketika Rasulullah pernah sholat sendiri, sholat sunnah, kemudian di sebelahnya ada seorang pemuda. Nah, pemuda ini dia sholat sangat cepat. Kemudian setelah sholat, beliau mengucapkan salam ke Rasulullah, fasallama. Kemudian sallaita, kamu udah sholat? Dia jawab sallaitu. Tapi Rasul mengatakan, ulangi sholatmu, irji fasalli innaka lam tusalli. Kenapa ini harus diulang? Sampai 3 kali beliau menyuruh seorang anak muda tadi sholat kembali. Lengkapnya Ustadz, ini mesti dibahas dengan jelas karena kita harus tahu kenapa Rasulullah mengulang orang tadi suruh sholat kembali. Irji fasalli innaka lam tusalli. Mudah-mudahan kita dikasih paham. Insyaallah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Abi Hurairah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjidah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di masjid. Padakhala rajulun, datanglah seorang pemuda tadi. Fa shalla, kemudian dia salat. Summa jaa fa sallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, faradda an-nabiyyu. Anak muda itu mendatangi Rasulullah SAW, memberikan salam, dan Rasul pun menjawab salamnya. Faqala, Rasul kemudian bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Pemuda, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Ini pemirsa, jadi ini betul hadis sangat jelas. Ada seorang pemuda datang ke Rasulullah setelah sholat, mengucapkan salam, irji fasalli innaka lam tusalli. Ternyata Rasulullah memperhatikan salat anak muda tadi. Dia begitu cepatnya. Terus Ustaz gimana Ustaz? Fasolat summa ja'a fasalam ala nabi. Kemudian dia sholat, mengulangi sholatnya kembali. Betul. Terus datang memberi salam lagi. Rasul yang menjawab salamnya dan berkata, irji fa innaka lam tusalli salasan. Sampai 3 kali. Fa innaka lam tusalli. Terus. Kemudian fama uhsinu ghairu fa'allimni. Rasul, aku enggak bisa sholat yang lebih baik dari itu lagi. Tidak ada lagi sholat yang terbaikku ini kecuali hanya itu. Terus fa'allimni, kalau begitu ajari saya. Jadi ini awal mula pelatihan sholat khusyuk yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat. Jadi ternyata ada pelatihan sholat khusyuk. Kalau orang katakan nggak ada pelatihan, Rasulullah nggak pernah ngajarkan. Nah ini ada ini. Berarti hadis ini kelewatan oleh mereka. Terlewat, tidak terbaca. Baik. Atau terbaca tapi nggak paham. Nggak paham. Qala Rasulullah menjawab, idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila engkau berdiri salat fakabbir, maka takbirlah. Takbir itu ada 2, yaitu fi uzunaini, taruh di sini, au fi mankibaini. Allahu akbar atau Allahu akbar. Nah, kemudian summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang dari Al-Qur'an yang termudah. Jadi setelah Al-Fatihah dia baca Quran yang paling mudah yang dihafal. Nah,
Al-Fatihah pun di situ disuruh tumak nina juga di situ, Ustaz. Jadi Rasul mengatakan ketika engkau baca Al-Fatihah itu harus sepotong-sepotong, tidak boleh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, karena menunggu jawaban waqafa Allah. intadzara jawab rabbi alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi asna alayya abdi majjadani abdi dan seterusnya. Nanti kita itu nanti kita bahas tersendiri tentang Al-Fatihah, Ustaz. Tapi kita lanjutkan yang tadi, Ustaz. Sumarka hatta tatmaina raki'an. Kemudian rukuklah dengan tumanina. Sampai betul-betul tumanina. Dan Rasulullah mengatakan ketika rukuknya Nabi, Ustaz. Fa idza raka'ta fa dha' rahataika 'ala rukbataika thumma farrid asabi'aka thumma mkuth hatta ya'khudha kullu udwin ma'khudha. Jadi setiap ketika rukuk Rasulullah mengatakan ketika engkau rukuk letakkan tangan pada lututmu, bukalah jari-jarimu, lalu diamlah sejenak hatta ya'khudha kullu udwin ma'khadahu. Jadi sampai betul rukuk letakkan sampai lurus. Bagaimana lurusnya Nabi? Ketika Rasulullah sholat rukuk, idza raka'a basata zahrahu hatta law subba alaihi ma lastaqarra. Jadi ketika rukuk beliau meluruskan punggungnya, seandainya ada air ditaruh di atas punggungnya maka air itu tidak tumpah, tidak tumpah. Nah, kira-kira bisa. Jadi betul-betul rukuk itu rukuk bertumakninah betul. Dan lurus, tulang-tulangnya punggungnya itu lurus sehingga air yang ditaruh di atas punggungnya tidak tumpah. Kemudian, Ustaz, sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian i'tidalah kamu dan hatta berdiri ta'tadila qa'iman. Jadi berdirilah dengan tegak. I'tidalnya berdiri dengan tegak. Jadi tidak boleh terburu tuh langsung. Tidak boleh terburu-buru. Baik. Sumasjud hatta tatmana sajidan. Kemudian sujud pun harus dengan tumakninah. Hatta tatma'inna sajidan. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Duduk di antara dua sujud pun harus tumakninah. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kembali dengan sujud yang tumakninah. Sumab al-dzalika fi sholatika kulliha. Dan lakukanlah solat seperti itu untuk setiap seluruh solat. Baik solat sunnah maupun solat wajib. Semua solat tadi enggak dipilah-pilah. Jadi ini pentingnya tumaknina, sehingga jamaah sekalian ini yang terlewat di antara kita barangkali, sehingga apa sanksinya? Karena ini menjadi satu rukun di dalam sholat kita, ya, sehingga kita takut dan khawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala marah terhadap sholat kita. Nah, di situ barangkali bisa diungkapkan lagi, Ustaz. Sebetulnya bukan nggak ada sanksinya. Sanksinya di sini, Pak Abu. Wih. Ya. Sanksinya di sini. Ya, coba Ustaz. Nah, sanksinya lihat nih yang nggak tumakninah ya. Selama ini menyepelekan, Ustaz. Baik. Karena mungkin belum bisa baca di sini mungkin. Rasul bersabda, ini sanksinya orang yang nggak tumakninah. Inar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Rasulullah ini memberikan sanksi, Pak Abu. Kenapa? Ada seseorang sholat selama 60 tahun telah sholat 60 tahun ya. Gak diterima satu sholatnya sama sekali selama 60 tahun. 60 tahun. Jadi berapa umurnya dia? Ya, ini kan berarti sanksi. Nah, terus. Kemudian kata Rasulullah, kenapa itu terjadi? Karena dia menyempurnakan rukuknya tapi sujudnya tidak. Sujudnya sudah sempurna rukuknya tapi sujudnya tidak. Salah satu saja padahal itu. Ya. Jadi sujudnya nggak benar. Atau rukuknya tumanina tapi sujudnya enggak. Dibalik. Jadi salah satu tidak tumaknina saja, berarti batal semua nih, gugur semuanya. Tidak hanya itu, Pak ya. Iya.
malah pencuri. Nah ini udah Itu hadisnya. maling sholat. Iya, malingnya sholat. Ada yang maling sendal, ini maling Iya, sholat. Ya? Maling sholat ini. Ya. Baik. Iya, Rasulullah bersabda begini, aswa'un nasi sariqatan alladzi yasriqu min sholatih. Manusia atau pencuri yang paling buruk adalah Seburuk-buruk pencuri adalah yang mencuri sholatnya. Pencuri itu sudah buruk, Ustaz. Ya. Tapi ada yang paling buruk lagi dari Ya. pencuri semuanya. Ya. Jadi maling sendal itu masih bagus. Maling emas masih bagus. Maling sapi masih bagus. Masih ada yang lebih buruk lagi dari pencuri, dari seluruh pencuri. Ya, itu yang Pencuri sholat. Loh. Nah. Kok Sholat, bisa ya? kok bisa? Ada. Sebab sahabat tanya begini, kata sahabat. Wa kaifa yasriqu min sholati? Bagaimana dia bisa mencuri dalam sholatnya? Iya. Qala jawab Rasulullah, la yutimmu ruku'aha wa la sujuda. Ternyata rukuk dan sujudnya tidak disempurnakan sama sekali. Jadi tadi ya kan, nyuri rukuknya, sujudnya tumanina. Tapi tidak tumanina dalam rukuk atau sujudnya atau rukuknya terbalikannya, maka dia pencuri. Nah, apalagi dua-duanya. Dua-duanya pencuri secara. Atau sujud sempurna, iya. rukuk sempurna, tetapi ada kesempurnaan sujud itu enggak disempurnakan lagi karena apa? Ini hadisnya la yuqimu sulbahu fir ruku'i wasujudi. Dan punggungnya tidak diluruskan. Ketika rukuk dan itu basata zahrahu hatta law subba aidil ma lastakarra. Jadi meluruskan punggungnya pemirsa, sehingga Rasulullah mengatakan jika engkau rukuk bawahin luruskan punggungnya sampai jika air ditaruh di atas gelas maka dia tidak tumpah. Berarti harus ada bentuk kelurusan dalam rukuk kita sempurna. Betul. Terus ini sanksi yang sangat menakutkan. Katanya begini Rasulullah. Lau mata hadza ala halihi hadih. Kalau orang yang sholatnya seperti ini kok matinya kok sholatnya masih seperti ini, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah sekalian, ini yang menakutkan bagi kita. Rasulullah bersabda, lau mata hadza ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah engkau mati dalam kondisi sholatnya seperti ini, rukuknya tidak sempurna atau sujudnya sempurna, atau kebalikannya kedua-duanya tidak sempurna dan tidak tumaknina, Rasul mengatakan lau mata hadza ala hadihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkau dalam kondisi ketika engkau mati tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan mati kafir. Kenapa disebut mati kafir? Karena dalam sholatnya tidak ada yang diterima sholatnya, terburu dalam sholatnya, tergesa-gesa dalam sholatnya, tumaknina ditinggalkan. Artinya tumaknina itu menjadi rukun hatta tatma'inna raki'an, hatta tatma'inna qaidan, dan seterusnya. Jamaah sekalian, ini bukan sesuatu yang sepele untuk kita semuanya. Kita kembalikan lagi kepada kitab-kitab yang telah ditentukan oleh Allah, Al-Quran dan Hadis, dan kita mengikuti beliau sehingga kita tidak terjerumus dalam kesalahan yang sangat fatal dalam sholat kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.